Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jali Warga dari SD Negeri 10 Tepas Selatan. Sebagai seorang guru mata pelajaran pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi di salah satu daerah ujung barat Indonesia yang berada di salah satu pulau gugusan Nusantara, yaitu Pulau Simelu, yang saat ini berstatus Kabupaten Simelu, Provinsi Aceh. Melalui video ini, saya ingin berbagi tentang situasi dan kondisi di tempat saya dan bagaimana saya di sini, bagian para guru yang ada di tempat saya maupun dari daerah saya, menunjukkan semangat kami sebagai pendidik yang turut ikut berperan dalam memajukan pendidikan Indonesia melalui pendidikan dengan berbagai macam cara dan metode yang tentunya mendukung semua program pemerintah negara kami, negara Indonesia. Pada dasarnya, pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, pendidikan di Indonesia itu diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur utama, yaitu yang pertama formal, kemudian non-formal, dan ketiga informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam 4 jenjang, yaitu yang pertama anak usia dini, kemudian dasar, menengah, dan tinggi. Nah, perlu kita simpulkan bahwa pendidikan merupakan sebuah kegiatan terhadap upaya sadar dalam memanusiakan manusia. Oleh karena itu, kegiatan yang dimaksud haruslah terprogram dan sesuai dengan tingkatan kebutuhan umurnya, fisiknya, karakternya, serta maksud dan tujuan dari isi sebuah kegiatan itu. Saya sadar di sini peran saya sebagai pendidik. Namun, tentunya pendidikan tanpa seorang pendidik ibarat sayur kurang asam, kurang garam. Ibarat gulai tanpa santan, ibarat kolak tanpa gula, kemudian ibarat motor tanpa bensin. Ya, peran pendidik yaitu dengan sebutan lain yang disebut guru sangat-sangat dibutuhkan. Mari sedikit berbicara tentang tugas guru yang pertama. Sebagai pengajar, sebagaimana seorang guru melaksanakan tugas pembelajaran, harus merencanakan program pengajaran, lalu melaksanakannya juga menilainya. Kemudian sebagai pendidik, di sini guru berperan menjadi contoh baik, serta mengarahkan siswa-siswinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik sesuai karakter anak bangsa. Kemudian sebagai pemimpin, hendaknya guru dapat mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, kemudian partisipasi atau program yang dilakukan. Tugas guru berat, dan tentunya hanya orang-orang yang terpilih yang Tuhan takdirkan untuk menjalankan tugas tersebut. Nah, sekarang mari berbicara mengenai ketersesuaian pendidikan. Hingga saat ini, kemampuan seorang guru atau pendidik harus punya 1001 cara, bahkan jutaan cara dalam mencapai ketersesuaian antara tuntutan tugas dan hal-hal yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan pendidikan itu sendiri. Nah, karena dalam kondisi dan situasi yang kita alami sekarang, sarana prasarana dalam pendidikan di negara kita ini masih terus dalam upaya pemerataan dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan. Artinya, untuk sarana dan prasarana setiap satuan pendidikan masih belum merata seperti sekolah perkotaan, yang kebanyakan sarana dan prasarananya lebih baik dari kami di daerah, dan tentunya sampai saat ini masih menjadi sebuah permasalahan dalam pendidikan di negara kita. Penguatan sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses pendidikan dan pembelajaran. Nah, sarana prasarana atau biasa disingkat sarpras menjadi bagian penting yang harus disiapkan secara baik untuk menjamin kelancaran jalannya pembelajaran kita. Yang sesungguhnya tanpa adanya fasilitas yang baik, maka sulit bagi guru untuk mencapai hasil yang diinginkan. Salah satu solusi pemerintah membuat kebijakan tentang sarana dan prasarana melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar Madrasah Ibtidaiyah, sekolah menengah pertama Madrasah Sanawiyah, dan sekolah menengah atas atau Madrasah Aliyah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang sarana prasarana untuk sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang standar sarana prasarana untuk sekolah luar biasa. Dan kami yakin ke depan pendidikan kita akan terus berbenah dan merata tentang pembangunan serta pengadaan sarana prasarana pendidikan. Namun, untuk saat ini saya sebagai guru apakah harus larut dalam keterbatasan itu? Oleh karena itu, dalam mewujudkan program pendidikan serta upaya dalam mencapai tujuan dari pendidikan tersebut, dibutuhkan inovasi dari seorang pendidik. Pendidik tidak harus tenggelam dalam keterbatasan sarana dan prasarana. Sekarang mari berbicara mengenai hal yang saya alami sebagai guru dengan kondisi lapangan tanah yang kalau hujan becek,
sekolah yang tidak terdapat sinyal internet dan telepon, kelas yang tidak ada aliran listrik, kekurangan bahan belajar khususnya bahan belajar penjas, belum lagi masalah kesejahteraan bagi kami para guru muda yang baru memulai keluarga. Namun semua saya syukuri karena teman-teman lain mungkin tugas yang kondisinya lebih parah daripada saya. Dan apa yang telah saya lakukan dalam hal ini? Apakah saya harus pasrah dengan keadaan? Kembali lagi, sebagai seorang insan manusia yang pundaknya diletakkan tugas mulia dalam mencerdaskan anak bangsa, tentunya kita tidak harus pasrah dengan keadaan. Namun di dalam diri kita pasti ada rasa tanggung jawab serta kepedulian yang ditambah lagi dengan kompetensi mulia seorang insan pendidik. Dan jalan keluarnya adalah, mari lakukan inovasi. Sebagaimana negara terus melakukan inovasi terhadap pendidikan kita, agar terus menuju arah yang lebih baik, kita juga harus mampu melakukan inovasi untuk mencapai tujuan negara tersebut. Dan pada tugas saya sebagai seorang pendidik, contoh inovasi, apa yang telah saya lakukan? Yang pertama, saya melakukan upaya inovasi pada sarana dan prasarana pembelajaran. Pada pengadaan dalam lapangan bulu tangkis atau badminton yang disebabkan sangat dibutuhkan dalam mendukung prestasi siswa sekolah dalam event kejuaraan di luar sekolah seperti pada kegiatan O2SN, yang juga tentunya pada pelajaran yang membutuhkan lapangan bulu tangkis yang memang dituntut oleh kurikulum. Bagi saya tidak harus menunggu lapangan semen atau beton dari pemerintah untuk kemudian saya mengajarkannya kepada siswa-siswi saya. Dengan mengajak semua pendidik di sekolah ikut bekerja sama dan gotong royong dalam melakukan pembuatannya dengan bahan yang murah dan terjangkau. Karena inovasi tidak harus mahal, dengan memanfaatkan dukungan dari teman atau rekan sesama pendidik, serta barang bekas yang ada di sekolah, maka tentunya semua akan tercapai. Dengan berbahan sederhana. Yang pertama, sedikit adukan semen dan pasir, paku, kayu, sedikit cat, tali, dan potongan besi kerangka bangunan yang sudah tidak terpakai. Dengan melakukan inovasi, jelasnya, kita telah membantu pemerintah dalam memajukan pendidikan di negara kita. Juga sedikit tidaknya dapat membantu keterbatasan sarana dan prasarana. Contoh lain, saya juga melakukan inovasi media pembelajaran dalam pengadaan lapangan lompat jauh siswa dengan semangat gotong royong, dan akhirnya semua bisa tercapai dengan berbahan. 1. Pasir dari pantai terdekat. 2. Ban bekas. Dan juga dalam hal ini, saya tidak menunggu pemerintah membangun bak pasir lompat jauh untuk kemudian saya melaksanakan pembelajaran tersebut. Juga inovasi lain yang saya lakukan adalah keterbatasan dalam pembelajaran atletik di sekolah. Saya membuat media lempar turbo dengan berbahan pertama pipa paralon, kemudian sisa kayu, dan ketiga styrofoam yang sudah usang dan tidak terpakai. Dan akhirnya menjadi sebuah media yang menyenangkan. Dan tentunya semua aksi yang telah saya lakukan tetap merupakan kegiatan yang menyenangkan, baik dengan mengajak para tenaga pendidik untuk bekerja sama sehingga terjalin kekompakan antara rekan kerja, serta kepada para siswa yang terus menunggu pelajaran saya dengan senang hati. Untuk itu ke depan, saya yakin untuk mencapai seluruh tujuan dalam program pendidikan saya terus melakukan inovasi-inovasi media pembelajaran yang kreatif, yang bisa bermanfaat baik untuk saya sebagai pendidik, maupun kepada siswa-siswa saya. Karena inovasi kreatif melahirkan senyum manis dari para siswa dan siswi kita. Karena pada hadis yang diriwayatkan Ad-Darimi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa besar dan mulia kedudukan guru. Aku diutus sebagai seorang mu'alim atau guru. Dan juga Albert Einstein mengatakan, karena seni tertinggi seorang guru adalah untuk membangkitkan kegembiraan dalam ekspresi, kreatif, dan pengetahuan. Juga William Atterwald, guru biasa-biasa saja hanya bisa menceritakan. Guru yang baik mampu menjelaskan, guru yang unggul mampu menunjukkan, sementara guru yang hebat bisa memberikan inspirasi. Dan Will Durant dalam pendapatnya mengenai pendidikan adalah penemuan terbesar dalam kebodohan kita sendiri. Dan saya yakin kepada apa semua yang kita laksanakan dengan penuh keikhlasan dan semangat, semuanya akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sebab di dalam Islam, guru memiliki banyak keutamaan, seperti menurut sebuah hadis yang menyebutkan, sesungguhnya Allah, para malaikat dan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai semut yang ada di liangnya, dan juga ikan besar, semuanya bersolawat kepada mu'alim, orang yang berilmu dan mengajarkannya, yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Ada banyak keutamaan orang berilmu dan mengajarkan ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau telah bersabda, seorang muslim yang amanah, yang dititipi harta oleh orang lain, lalu dipelihara betul apa yang ditugaskan kepadanya, lalu mengembalikan kepada yang berhak dengan tanpa menguranginya sedikit pun, maka ia telah dicatat sebagai orang yang bersedekah. Mari semangat dalam membangun pendidikan Indonesia. Semangat berinovasi, wujudkan merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.